Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dalam keadaan beriman dalam Islam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam hukum Islam, zina tidak hanya meliputi perbuatan yang terkait dengan berhubungan badan saja, namun juga meliputi perbuatan dosa yang dilakukan oleh mata, hati, dan juga telinga. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menakdirkan anak Adam sebagian dari zina yang akan dialaminya bukan mustahil. Zina kedua mata adalah melihat, zina mulut adalah berkata, zina hati adalah berharap dan berkeinginan, sedangkan alat kelamin itu membuktikannya atau mendustakannya. Hadis riwayat Bukhari. Dan terkait dengan wanita yang mencintai suami dari wanita lain, maka itu berarti melakukan zina mata dan zina hati. Itu karena orang tersebut tidak mampu menundukkan pandangannya terhadap hal yang diharamkan baginya dan tidak dapat mengendalikan hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mata itu berzina, hati juga berzina. Zina mata adalah dengan melihat yang diharamkan, zina hati adalah dengan membayangkan pemicu syahwat yang terlarang, sementara kemaluan membenarkan atau mendustakan semua itu. Hadis riwayat Ahmad. Lantas apa penjelasannya terkait hadis tersebut? Lalu bagaimana dampaknya bagi seorang wanita yang mencintai suami dari wanita yang lain? Silahkan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap sehingga dapat dipahami dengan baik oleh sahabatku semuanya, insya Allah. Sahabatku beriman yang dirahmati Allah, zina mata adalah perbuatan seseorang yang memandang aurat orang lain sehingga memunculkan perasaan syahwat dalam hatinya. Sedangkan pengertian zina hati adalah saat seseorang tidak dapat mengendalikan pikirannya dari membayangkan sesuatu yang diharamkan baginya. Perbuatan dosa ini sering dianggap sepele oleh banyak orang. Faktanya, menurut Ibnu Qayyim, mata dan hati adalah jalan yang digunakan oleh setan untuk menghasut manusia agar terjerumus dalam perbuatan dosa. Saat seseorang merasa jatuh cinta kepada suami orang lain atau wanita lain atau laki-laki yang telah menikah dan ia tidak lekas bertaubat, maka tindakannya termasuk ke dalam kategori zina mata dan zina hati. Kemudian apa dampaknya yang akan muncul bagi wanita yang mencintai seorang laki-laki yang telah menikah? Dampak buruk dari mencintai suami orang lain sama seperti dampak zina, yaitu yang pertama, hilangnya cahaya iman. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tidak akan berzina seorang pezina di waktu berzina jika ia sedang beriman, dan tidak akan minum khamr di waktu minum jika ia sedang beriman, dan tidak akan mencuri di waktu mencuri jika ia sedang beriman. Dalam riwayat lain, dan tidak akan merampas rampasan yang berharga sehingga orang-orang membelalakkan mata kepadanya ketika merampas jika ia sedang beriman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi berdasarkan hadis tersebut, perbuatan dosa itu tidak akan mungkin dilakukan apabila ada cahaya iman di dalam hati seseorang. Oleh karenanya, saat manusia terus terjerumus ke dalam perbuatan dosa, maka itu artinya cahaya iman dalam hatinya telah redup. Lalu dampak yang kedua, memutus rezeki yang berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba dicegah dari rezeki akibat dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat Ahmad. Perbuatan zina mata dan zina hati akan menyebabkan terputusnya rezeki seseorang. Kemudian yang ketiga, Allah akan menyegerakan balasannya. Dari Ibnu Abi Barkah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua macam dosa yang disegerakan balasannya oleh Allah, yaitu dosa zina dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat At-Tabrani. Menurut hadis itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyegerakan balasan bagi orang-orang yang melakukan zina sebagaimana balasan yang diberikan kepada anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian dampak buruk yang keempat yaitu mendapatkan azab yang berlipat ganda. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah, "Aku bertanya kepada Rasulullah, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah Ta'ala?" Beliau menjawab, yaitu kamu menjadikan sekutu bagi Allah padahal dialah yang menciptakanmu. Sungguh itu sangatlah besar. Lalu apalagi? Tanyaku kembali. Beliau menjawab, yaitu kamu membunuh anakmu karena takut kelak ia akan makan bersamamu. Lalu apalagi? Tanyaku lagi. Beliau menjawab, yaitu kamu berzina dengan kekasih, maksudnya istri tetanggamu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pembenaran dari sabda beliau dengan firman-Nya, dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan yang benar dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina kecuali siapa saja yang bertaubat. Quran Surat Al-Furqan ayat 68 sampai ayat 70. Ini diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasai. Menurut penjelasan hadis tersebut, balasan yang diberikan kepada pelaku zina adalah azab yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun balasan tersebut akan Allah hapuskan apabila mereka bertaubat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.